Assalamualaikum, selamat siang Bu Elsa. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Is. Apa kabarnya hari ini Bu Is? Alhamdulillah baik. Bu Elsa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Indikator apa yang Bu Elsa sajikan nanti? Hari ini kami memasuki materi pembelajaran baru yaitu aritmatika sosial. Hmm, Indikatornya bunga tunggal. Bunga tunggal itu kerap hubungannya dengan kehidupan sehari-hari siswa. gitu. Model pembelajaran yang Bu Elsa gunakan apa? Rencana mau memakai model pembelajaran discovery learning disertai dengan penemuan terbimbing. Terus saya fasilitasi dengan alat atau media seperti LKPD yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga dalam LKPD itu siswa diarahkan tanpa menunggu perintah dari guru. Siswa tahu step-step apa saja yang harus dilakukan. Tahapan pembelajaran yang akan disajikan di kelas apa saja? Pertama sekali eh, kita akan memahami masalah dulu. Masalah itu hadir dari sebuah soal cerita yang akan saya berikan, tapi tidak langsung ke bunga tunggal. Kita lihat dulu, pernahkah mendengar kata-kata bunga? Hmm, Lalu anak-anak berpikir, oh, bunga itu apa saja? Bunga itu per tahun. Barulah saya sampaikan ringkasan materi soal. Nah, barulah nampak masalah pertama. Masalah pertama, anak-anak harus mengenal dulu apa itu bunga, apa itu persen, apa itu lamanya menabung. Dari yang Bu Elsa sampaikan, tahapan yang tadi, adakah alat atau sumber belajar yang digunakan? Sumber belajarnya kami memakai buku pegangan yaitu ada buku cetak yang disediakan oleh sekolah dan LKS yang disediakan juga di sekolah, dan ada juga sumber lain. Anak-anak disuruh belajar sendiri secara mandiri di mana mereka bisa mencari dimanapun informasi yang mereka ingin dapatkan. Kalau media yang digunakan nanti LKPD. LKPD aja. LKPD. Oh, ada selain itu, selain LKPD? Rencana akan membuat PowerPoint, PowerPoint. PowerPoint yang ya di mana mengasah kecakapan anak-anak dalam langsung poinnya bunga tunggal itu seperti apa. Dari PowerPoint itu, apa alasan Bu Elsa kenapa lebih memilih PowerPoint gitu? Nah, pemilihan PowerPoint kan sekarang anak itu kan beda-beda. Ada yang dia audio, ada yang audio visual, Karakteristik karakter siswa ya. visual kan. Jadi setelah melihat itu berarti anak ini butuhnya begini. Dan anak-anak sekarang tuh lebih senang materinya itu bergerak, video itu bergerak atau ada animasinya. Jadi tidak melulu terpusat kepada guru yang mengajar di kelas. Kalau materi fokusnya nanti kemana? Kita materi fokusnya menentukan nilai dan besar bunga tunggal tersebut. Menurut Bu Elsa, itu materi yang diberikan tuh sulitkah atau mudah bagi murid? Setelah melakukan tes diagnostik anak-anak, cenderung sulit karena anak-anak belum terbiasa dengan angka-angka besar seperti puluhan juta atau ratusan ribu kan. Soalnya berhubungan dengan jutaan dan ratusan ribu. Jadi anak-anak sering ragu membagi nol dengan nol. Oh gitu. Menurut Bu Elsa dari materi yang cenderung sulit nanti siswa itu kan nanti kan ada tingkatan hasilnya. Kalau itu penilaiannya kira-kira ada berbeda nggak masing-masing siswa? Berbeda. Berbeda. Berarti tergantung tingkat kemampuan Iya, murid. Oh gitu. Em, Menurut Bu Elsa, apakah penilaian yang digunakan itu dapat mengungkapkan pencapaian bagi siswa dari segi apa gitu? Kalau dari segi pengetahuan mereka tuh tahu sendiri ya Pak Iya. ya kan, karena sudah diberikan latihan juga. Pasti dari 36 anak pasti berbeda-beda capaiannya gitu loh, Bu. Menurut Bu Elsa, kompetensi apa yang diharapkan dari penerapan materi ini? Kompetensinya anak tuh jauh lebih tahu bagaimana mengaplikasikan dan menghitung nilai bunga tunggal itu apabila tidak diketahui salah satu unsurnya. Nah, nantinya kan ini pembelajarannya kan sulit, kategorinya lebih ke sulit gitu ya Bu Elsa. Apakah nanti setelah pembelajaran ada nggak perhatian khusus atau dalam proses pembelajaran ada nggak perhatian khusus bagi siswa yang ada yang kurang paham atau yang nggak paham gitu? Kalau kami rencana membentuk kelompok belajar, Bu. Jadi sudah dilihat dari hasil UH-nya nanti itu atau hasil kuisnya.
Nanti di mana siswa yang tidak mampu, kami membuat satu diskusi namanya dengan metode itu tamu datang gitu. Jadi yang punya rumah adalah yang pemahamannya lebih tinggi daripada yang tidak. Jadi mereka datang bertanya, satu orang rumah tuh 2 orang saja yang boleh masuk. Memang benar-benar mereka bekerja bersama-sama. Gitu. Berarti aktif Iya. seluruh siswa ya, Ah, Bu Elsa. Oke, Bu Elsa, itu saja kegiatan kita hari iya ini. Terima baik. kasih, Bu Elsa, Iya. atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar semua? Sudah. Oke. Sekarang Ibu ambil absen dulu sebentar. Ada anak baru ya? Ada anak baru masuk sekolah. Ayo. Hafifah. Ajeng. Ajeng kemana Ajeng? Aninda. Ashila. Atila. Azam. Dafa. Davina. Cia. Cia mana? Di situ. Kemana? Daki. Farel. Dian. Cia. Gracia. Semua. Kalian boleh dapat informasi dari LKS boleh. Dari buku cetak boleh. Dari YouTube boleh nggak Bu? Boleh. Kan di YouTube ada semua materi. Karena nggak mungkin kan kita belajar 40 menit sampai bisa bahas soal seperti itu ya nggak mungkin dong. Boleh. Kamu pakai platform apa aja boleh. Bu, aku tuh di rumah tuh pakai ruang guru tahu Bu boleh. Bu, aku di rumah pakai aplikasi Brainly Bu boleh. Asal tujuan matematika ini bukan begitu. Kamu terus harus diulang 1 kali nggak mempan, 2 kali nggak mempan, 3 kali nggak mempan. Mungkin yang keempat baru gol dia. Itu teknik matematika ya, nggak bisa dihafalin. Oke? Nah, kan udah nampak tuh LKPD yang udah kamu lihat tuh. Dalam bunga. Coba siapa? Apa-apa aja yang ada dalam bunga? Tabungan? Nah, apa lagi? Nah, apa lagi? Berarti dari masalah Naruto dan Sasuke tadi, dia membandingkan lama menabung, mana besar Sasuke dapat bunga. Berapa banyak tabungan awal? Nah, coba kita bergeser ke samping. Oke, coba kita bergeser ke samping. Siapa yang sudah bisa menemukan isi dari masalah nomor 4? Coba Raisa bisa? Ada Marco bisa? Coba. Coba cek jawabannya sama nggak sama punya Marco. Coba cek jawaban kamu sama nggak sama Marco. Wajar karena kamu masih ragu-ragu, wajar karena belum beri penguatan. Gedein dong, gedein, nggak kelihatan bentuknya. Nah, gitu. Coba cek. Kelihatan nggak? Kalau lihat bos. Gedein lagi. Gedein lagi Marco. Satu aja nak, M apa D A terserah. Jangan di gedein ya, kelihatan. Lagi ya, gitu. Ingat, nol di belakang koma tidak di I. Nanti kamu surat nanti.
Itu nama kita berbeda. Gak apa-apa, terserah kamu sukanya apa, nanti bersama. Ditanya. Coba cek jawaban Marco. Sama nggak sama kamu? Sama. Sama? Sama? Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Apa ada yang mau ditanyain? Apa? Yang mau bertanya tuh katanya kalau berapa apa? Kalau gimana cara menghitungnya katanya? Lama menabungnya iya deh Pak. Nah katanya diubah dari tahun ke bulan karena bunga itu hitungannya per tahun. Ya, kalau 3 tahun gimana? Kalau 3 tahun gimana? 3 kali 12. Oke, paham yang ini? Ibu ulang sering. Makasih ya Bapak, berikan tepuk tangan buat Bapak. Soal yang sama di LKS halaman 9 nomor 5. Ibu jelaskan dulu biar sama persepsi kita, ya. Sinta, tolong baca keras-keras soalnya Sinta. Ya. Nah, ada tengok. Oke, baca soalnya. Ntar ibu tanya siapa yang akan dikasih soal. Nomor 5. Ya baca dulu ya, yang paling bawah. Kalau ya, Ati menabung uang dalam sebesar 3.600.000. Oke, lihat. Atik menabung uang di bank sebesar 3.600.000. Itu disebut apa? Modal. Modal atau tabungan? Kita bikin dikatnya. Berapa tadi tabungan awalnya? 3.600. Di LKS kan ada koma begini nih. Nggak ibu tulis ya, biar nggak ragu. Soalnya ada kejadian di kelas 77. Ini dihitungnya, ini coretnya. Nggak berkurang dong bunganya. Ya, nggak ibu tulis ya. Di belakang koma menandakan rupiah. Jangan ditulis ya. Ibu hapusin ya, jangan ditulis. Kadang anak-anak ibu ini sering lupa, bukannya nggak tahu, lupa. Oke. Lalu apa lagi Sinta? Bank memberikan bunga sebesar 10%. Oke, bank memberikan bunga sebesar 10%. Apa itu yang 10%? 10% per tahun. Apa itu? Persentase bunga. Kita samakan. Kalau bunga boleh nggak P aja? Persen bunga. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Aku tulis begini nih, persen bunga. Nih, berapa tadi katanya Sinta? 10%. Lalu apa lagi? Berapa banyak tabungan Ati setelah 5 bulan? Berarti N-nya berapa? 5.
persepsi singkatan nanti kamu biar gak bingung. Sama banget caranya sama Marco. Biar kita jawab. Apa rumusnya? Gabungan awal kali persen kali n per 12. Jangan lupa n per 12 karena dia hitungannya per tahun. Kalau 4 tahun gimana? 4 kali 12. Jadi kan dia ke bulan dulu kata si Marco. Ya kita isi. TA-nya berapa? 3.600.000 dikali berapa persennya? Tulisnya boleh begini nggak? 10/100? Boleh. Kali n per 12. 5/12. Sampai sini ada yang ditanya nih. Nah, di sini kita nggak langsung kali ya. Cari yang bisa dicoret. Yang bisa dicoret atas sama bawah, terus yang silang. Ya. Ini nolnya 2 nih. Boleh nggak dicoretin? Boleh. Sama gini. Boleh. Sama kaki ya? Beda. Coba lihat 20 sama 12 ada nggak yang bisa dicoret? Sama-sama bagi 2 dapat berapa? Ini. Kita susun apa yang tinggal lagi? 36.000. Kali yang tinggal apa? 5 kali 5. Lihat lagi, ada nggak yang bisa dicoret dari sini? Ada nggak yang bisa dicoret? Siapa? 36 sama 6 boleh nggak? Coret sama-sama bagi 6 dong. Sama-sama bagi 6. Susun lagi apa yang tinggal? 6. 1, 2, 3. 6 kali 6 kali 5. 30 kali 5. 6 kali 5. Ayo, 6 kali 5. 30 kali 5. Tambah nolnya 3. Paham bunganya sama? Ibu Elsa, mohon izin atas waktunya untuk kegiatan PI 5 kita hari ini bersama di Saudara ini. Kegiatan kita hari ini melakukan coaching. Jadi setelah melakukan pra kemarin bersama Bu Is, kemudian dilanjutkan dengan observasi di kelas, dan tahap terakhir dalam melakukan observasi yaitu adanya pasca observasi. Pasca observasi ini akan bukan melihat kelemahan, tapi apa yang perlu kita tingkatkan untuk kedepannya dalam proses pembelajaran. Nah, Ibu Elsa sekarang sebagai coachingnya, yang coachnya nanti Ibu Iis. Yang akan dinilai di sini bukan ibunya tapi Ibu Iisnya saja. Jadi anggap seperti biasa, perbincangan diskusinya seperti biasa. Terima kasih Bu Iisa. Terima kasih atas waktunya Bu Elsa. Terima kasih atas kedatangan dari Bapak Viro selaku pengajar praktik pada kegiatan pendidikan CGP Angkatan. Oke Bu Elsa, hari ini kita lakukan percakapan pasca observasi kelas yang telah kita lakukan di kelas beberapa hari yang lalu. Waktu kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan kegiatan observasi. Nah, di dalam pra-observasi itu kan tujuan pembelajaran yang dilakukan itu bunga tunggal siswa mampu menentukan unsur-unsur yang menentukan bunga tunggal dan mampu memecahkan masalah yang terkait dengan bunga tunggal. Area pengembangannya ada 3 kemarin ya kan Bu Elsa, di mana yang pertama itu kemampuan berkolaborasi dalam pengorganisasian kelompok, yang kedua kegiatan belajar mandiri melalui FAPD yang diberikan kepada siswa, yang ketiga pembuktian karakter mandiri yang berkolaborasi dalam pemecahan masalah. Strategi yang dilakukan yaitu melakukan observasi,
Yang kedua yaitu penerapan strategi program blended learning yang diarahkan melalui sikap atau KPD. Nah, dari kegiatan pasca kita melakukan kegiatan observasi. Hasil pengamatan yang dilakukan di sana bahwa Bu Elsa dalam memberikan pengajaran kepada Ananda telah melakukan kegiatan diskusi kelompok. Namun di sana dalam kolaborasi atau pengorganisasian kelompok itu mungkin pembagiannya tuh belum sesuai dengan karakteristik siswa. Jadi mungkin di sana yang mengakibatkan ada sebagian siswa yang tidak aktif, ya kan biasa. Yang kedua, strateginya yaitu kegiatan pembelajaran mencerminkan pembentukan karakter mandiri yang tertera dalam dalam kolaborasi. Nah, di sini catatan yang telah diambil setelah mengobservasi, Bu Elsa sudah memberikan materi dengan baik kepada siswa, namun mungkin karena pengelompokan yang belum sesuai dengan gaya belajar anak atau pengelompokan yang dimana hanya tertumpuk di satu kelompok yang bisa gitu. Jadi hanya yang bisa itu saja yang dapat memberikan jawaban yang benar, atau yang lainnya hanya menerima saja gitu. Kayak kemarin sih siapa yang laki-laki Marco itu kayaknya lebih cepat tangkap ya kan Bu Elsa. Yang untuk strateginya sudah bagus, strategi dalam pembelajaran sudah bagus, cuman ada media yang belum ditampilkan. Nah, mungkin tadi dari media tersebut bisa kita perbaiki ke depannya. Itu hasil pengamatan observasi yang telah kita lakukan kemarin ya biasa. Nah, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Nanti akan diberikan pertanyaan-pertanyaan tentang observasi kemarin. Kita lanjutkan Bu Elsa. Menurut Bu Elsa, dari observasi yang telah kita lakukan di kelas, bagaimana perasaan Bu Elsa terkait dengan kegiatan observasi yang kita laksanakan kemarin? Dan kegiatan observasi kawan berjalan dengan sangat baik. Jadi di mana kita menilai kemampuan anak berdasarkan apa yang dibutuhkannya. Misalnya dia hanya audio saja atau audio visual, kita bisa menentukan observasi. Dalam observasi itu kita bisa tentukan apa yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Dalam observasi kemarin itu sangat baik ya kan biasa. Menurut bisa diceritakan kembali Bu Elsa mana tahapan atau pengembangan yang dilakukan selama di kelas kemarin? Berdasarkan strategi yang dipakai. Jadi dalam strategi itu kami sudah melakukan anak berdasarkan cara belajarnya, gaya belajarnya. Didapat bahwa anak mayoritas di sana karena perempuan ya. Jadi karena mayoritas perempuan tuh mereka lebih cenderung ke visual. Ada beberapa juga yang audio. Nah, jadi saya ciptakanlah suatu produk dengan menggunakan materi pembelajaran dua tunggal. Tapi dalam produk tersebut saya berikan sintak-sintak penemuan terbimbing. Jadi anak-anak bisa menjelaskan dengan dirinya sendiri apa yang menjadi komponen atau unsur-unsur yang terdapat dalam bunga tunggal tersebut. Pertama, dengan memberikan masalah kepada siswa bekerja sama dalam kelompok, mengasosiasi atau berkolaborasi dengan anggota kelompoknya, apa saja yang jadi poin penting yang harus kita pahami dalam pembuatan bunga tunggal ini. Itu terlebih dahulu masalahnya. Nah, saya sajikan dalam bentuk narasi. Bunga tunggal itu adanya titik-titik. Nah, begitu. Jadi lamanya menabung misalnya kita simbolkan dengan apa? Nanti ada di LKPD tersebut. Ya, oke Bu Elsa. Berarti dalam area pengembangan kemarin itu berfokus pada diferensiasi produknya, produk dan proses anak. Nah, dari pengembangan yang telah dilakukan selama di kelas, apakah ada itu sudah dikatakan berhasil ataukah masih ada hal yang perlu diperbaiki? Mungkin begini, mungkin kan sudah dilihat tadi tuh Bu, jadi yang ada beberapa yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran. Misalnya tidak semua anak ikut serta kegiatan diskusi. Alasannya karena dia tidak suka dengan metode LKPD.
Dia lebih sukanya melihat oh ini begini dengan tayangan gitu kan. Nah di situ kendala kita kemarin karena terhalang sarana dan prasarana kan. Jadi itu. Jadi kendalanya anak tidak berperan aktif Iya. selama kegiatan Beberapa karena anak. sarana prasarana yang kurang Kurang cukup, memadai, iya. gitu ya Bu. Menurut Bu Elsa, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena ya balik lagi ke anak dan cara belajar tadi, entah karena saya rasa saya sedang berusaha memanajemen kelas agar semua perhatian terpusat pada bukan ke saya, berarti ke masalahnya itu. Udah saya pancing dengan pertanyaan semantik, udah saya pancing dengan pertanyaan yang menggiring-giring, tapi ada juga beberapa yang tidak paham karena lingkupnya tuh berbeda dengan pelajaran sebelumnya. Kalau pelajaran sebelumnya kan dengan saya langsung ke poinnya. Kalau ini kan bunga tunggal itu perlu bercerita, dulu dibikin pula anak itu mengetahui apa unsur-unsurnya. Kalau yang sebelumnya kan kalau dengan materi sebelumnya langsung to the point, misalnya menentukan nilai ini langsung, tidak ada pakai wacana sepanjang itu atau masalah sepanjang itu. Jadi kan anak bingung, jadi terlalu banyak bacaan. Jadi anak-anak bingung dari pengarahan Iya. ya Bu Elsa. Rencana kedepannya yang diharapkan apa? Oh, saya berharap sekali nanti pertama ada masukan tentang LKPD saya. LKPD saya tuh saya mohon bimbingannya bagaimana membuat mereka semua tuh terlibat aktif. Tidak hanya satu atau ada beberapa kelompok, ada 2 kelompok itu yang tidak sangat tidak aktif karena hanya menunggu karena kurang paham dengan materi. Selebihnya bisa, cuma kalau mereka bilang begini, Bu coba tayangan, itu kata bahasanya ya. Coba ditayangkan gitu kan. Nah, jadi mereka tertarik. Saya berusaha menayangkan itu firman ya, balik lagi ke akademika. Dari rencana tadi kan adanya masukan tentang LKPD. Itu rencana yang Ibu Elsa inginkan itu dilaksanakan kapan? Karena mau masuk Idul Fitri dulu ya, mungkin pasca Lebaran kayaknya. Pas materi baru itu Bu Iis. Nah, jadi saya pengen ada pembaharuan dari bentuk LKPD gitu, atau saya pengennya LKPD-nya tuh sifatnya tuh e-learning gitu Bu Iis. Jadi kita berikan ke anak dulu bawa laptop gitu kan. Terus saya pinjamkan flash disknya, nanti saya kanvakan nama dari saya itu, jadi mereka di sana. Anak sekarang kan lebih cenderung mereka melihat aktif gitu dalam pembuatan. Bu Elsa, berarti kan kita sudah Bu Elsa sudah menemukan solusi dari permasalahan anak di kelas yang tidak aktif selama di kelas, dan solusinya itu dari masukan tentang LKPD, mungkin dari diskusi mungkin ya dengan KKG ya kan. Dan pelaksanaannya dilaksanakan di setelah Kalau tidak salah itu minggu kedua bulan April. berarti setelah Lebaran, karena kita kembali ke kayak Iya. belajarnya di musola di musim kegiatan. Terima kasih Bu Elsa atas waktunya pada kegiatan kita pasca observasi kelas.